Pembahasan mengenai rapel dan kenaikan pensiun kembali menjadi perhatian banyak keluarga pensiunan. Di berbagai rumah, topik ini sering muncul dalam percakapan sehari-hari, terutama ketika mendekati akhir tahun atau awal tahun baru. Banyak yang bertanya, apakah benar rapel dan kenaikan pensiun akan segera cair? Apakah informasi yang beredar bisa dipercaya? Dan bagaimana sikap yang paling aman agar hak tidak bermasalah? Pertanyaan-pertanyaan ini sangat wajar karena menyangkut kebutuhan hidup dan rasa aman para purna bakti yang telah lama mengabdi kepada negara. Di tengah derasnya arus informasi saat ini, kabar mengenai pensiun sering muncul dalam berbagai bentuk. Ada potongan video, tangkapan layar, narasi singkat, hingga klaim jadwal pencairan tertentu yang terdengar meyakinkan. Namun pada saat yang sama, lembaga resmi seperti Taspen dan Asabri juga menyampaikan klarifikasi agar masyarakat tidak langsung mempercayai informasi yang belum didukung keputusan resmi. Disinilah pentingnya penjelasan yang tenang, runtut, dan berpijak pada aturan, agar para pensiunan tidak merasa bingung atau cemas. Bagi banyak pensiunan, kehidupan sehari-hari dijalani dengan perhitungan yang matang. Pengeluaran rumah tangga diatur sebaik mungkin. Uang belanja dibagi agar cukup sampai akhir bulan. Biaya listrik dan air diperhatikan agar tidak menunggak. Obat rutin menjadi kebutuhan utama yang tidak bisa ditunda. Ada pula kebutuhan lain seperti membantu cucu sekolah atau keperluan kecil keluarga. Dalam kondisi seperti ini, kabar tentang rapel atau kenaikan pensiun tentu menjadi harapan. Bukan untuk berlebihan, tetapi agar hidup bisa sedikit lebih tenang. Banyak pensiunan mengatakan bahwa mereka tidak menuntut lebih dari haknya. Yang diinginkan hanyalah kepastian. Kepastian bahwa negara tetap hadir, bahwa sistem berjalan, dan bahwa hak yang dijanjikan benar-benar dijaga. Kalimat seperti, kami hanya ingin kejelasan, sering terdengar, dan itu mencerminkan harapan sederhana yang lahir dari pengalaman panjang mengabdi. Oleh karena itu, setiap informasi tentang rapel dan kenaikan pensiun perlu dijelaskan secara hati-hati agar tidak menimbulkan harapan yang salah. Secara prinsip, pembayaran pensiun merupakan kewajiban negara yang dilaksanakan melalui sistem dan lembaga resmi. Untuk pensiunan ASN, pengelolaannya berada pada PT Taspen. Sementara untuk purnawirawan TNI dan Polri, pengelolaannya dilakukan oleh PT Asabri. Kedua lembaga ini menjalankan tugas berdasarkan aturan dan keputusan pemerintah. Mereka tidak dapat bertindak di luar ketentuan, meskipun tekanan informasi di masyarakat sangat tinggi. Masalah yang sering muncul bukan semata-mata soal ada atau tidaknya dana, tetapi soal mekanisme dan pemahaman. Banyak pensiunan bertanya, apakah data mereka sudah benar, apakah rekening masih aktif, atau apakah ada proses tertentu yang harus dilakukan agar tidak tertahan. Inilah sebabnya mengapa penjelasan mengenai verifikasi data, autentikasi, dan jalur resmi menjadi sangat penting untuk dipahami bersama. Di ruang publik, sempat beredar klaim bahwa ada kepastian rapel dan kenaikan pensiun yang disampaikan dalam forum pembahasan anggaran, bahkan disertai nama pejabat dan jadwal tertentu. Narasi ini kemudian menyebar luas dan menimbulkan harapan besar. Namun di sisi lain, muncul klarifikasi resmi dari Taspen yang menyatakan bahwa hingga saat itu belum ada keputusan pemerintah yang menetapkan kenaikan pensiun pokok maupun skema rapel yang berlaku secara resmi. Klarifikasi ini penting untuk dipahami bukan sebagai penyangkalan semata, tetapi sebagai pengingat bahwa kebijakan negara harus melalui proses hukum dan administratif. Sebuah kebijakan baru dianggap sah apabila telah dituangkan dalam regulasi, seperti peraturan pemerintah atau keputusan resmi yang dapat dijadikan dasar pelaksanaan. Tanpa itu, informasi apapun masih bersifat wacana. Karena itu, langkah paling aman bagi para pensiunan adalah membedakan antara kabar yang bersifat pembahasan atau opini dengan keputusan yang sudah ditetapkan. Pegangan utama seharusnya selalu berasal dari pengumuman resmi lembaga berwenang. Dengan cara ini, ketenangan tetap terjaga dan tidak mudah terombang-ambing oleh informasi yang belum pasti. Untuk memahami rapel, perlu dijelaskan kembali maknanya secara sederhana. Rapel adalah pembayaran selisih yang timbul karena adanya penyesuaian kebijakan yang berlaku mundur. Jika suatu saat pemerintah menetapkan kenaikan atau perubahan perhitungan pensiun dan kebijakan itu berlaku sejak tanggal tertentu di masa lalu, maka selisih yang belum dibayarkan itulah yang disebut rapel.
Jadi rapel bukan hadiah dan bukan bantuan, melainkan bagian dari hak yang muncul karena perbedaan perhitungan. Besarnya rapel tidak sama antara satu orang dengan yang lain. Hal ini tergantung pada banyak faktor, seperti golongan terakhir, masa kerja, besaran pensiun pokok, serta komponen lain yang menjadi dasar perhitungan. Karena itu, tidak tepat jika ada angka tunggal yang disebut berlaku untuk semua pensiunan. Setiap orang memiliki perhitungan masing-masing sesuai datanya. Dalam prakteknya, sebelum rapel atau penyesuaian dibayarkan, lembaga pengelola harus memastikan data penerima benar dan valid. Disinilah pentingnya proses verifikasi dan autentikasi. Autentikasi dimaksudkan untuk memastikan bahwa penerima masih berhak menerima pensiun dan tidak terjadi kesalahan penyaluran. Proses ini dilakukan secara berkala dan merupakan bagian dari pengamanan hak. Pada layanan Taspen, autentikasi dapat dilakukan melalui aplikasi resmi atau melalui mitra bayar sesuai ketentuan. Tujuannya bukan untuk mempersulit, melainkan untuk melindungi pensiunan agar dana tidak salah sasaran. Prinsip yang sama juga berlaku di Asabri, di mana penerima pensiun perlu memastikan statusnya tetap aktif dan datanya sesuai. Bagi sebagian pensiunan, istilah autentikasi mungkin terasa merepotkan. Namun jika dipahami sebagai langkah perlindungan, proses ini justru membantu memastikan hak tetap aman. Banyak kasus di mana pembayaran tertunda bukan karena dana tidak ada, melainkan karena data belum terverifikasi atau ada perubahan yang belum dilaporkan. Karena itu, salah satu langkah penting yang perlu dilakukan adalah memastikan data pribadi selalu diperbaharui. Jika ada perubahan alamat, perubahan status keluarga, atau perubahan rekening, sebaiknya segera dilaporkan melalui jalur resmi. Dengan begitu, ketika ada penyesuaian atau pembayaran tambahan, proses bisa berjalan lebih lancar. Pertanyaan lain yang sering muncul adalah apakah rapel atau penyesuaian dibayarkan sekaligus atau bertahap? Dalam praktek pemerintahan, pembayaran dalam jumlah besar biasanya dilakukan secara bertahap untuk menjaga kelancaran sistem dan stabilitas layanan. Pembayaran bertahap bukan berarti hak dikurangi, melainkan hanya pengaturan waktu penyaluran. Dalam beberapa kasus, kelompok tertentu bisa lebih dulu menerima, misalnya karena datanya lebih cepat diverifikasi atau karena pertimbangan teknis tertentu. Namun hal ini tidak berarti kelompok lain diabaikan. Hak tetap tercatat dan akan dibayarkan sesuai urutan proses. Karena itu, penting untuk tidak panik jika melihat orang lain sudah menerima sementara diri sendiri belum. Di tengah pembahasan ini, sering muncul pertanyaan tentang tanggal pasti pencairan. Dalam banyak narasi yang beredar, disebutkan tanggal tertentu sebagai acuan. Untuk menyederhanakan pembahasan dan agar tidak membingungkan, tanggal 5 Januari 2026 sering digunakan sebagai rujukan waktu dalam diskusi. Namun, tanggal ini sebaiknya dipahami sebagai acuan sementara, bukan janji mutlak. Jika nanti ada pengumuman resmi dengan tanggal berbeda, maka itulah yang harus diikuti. Penting juga memahami bahwa kebijakan pensiun tidak berdiri sendiri, melainkan bagian dari pengelolaan keuangan negara secara keseluruhan. Sistem pensiun ASN selama ini dibiayai dari anggaran negara, sehingga setiap perubahan harus mempertimbangkan kemampuan fiskal. Banyak kajian menyebutkan bahwa kewajiban jangka panjang pensiun cukup besar dan perlu dikelola secara hati-hati agar tetap berkelanjutan. Pembahasan mengenai beban fiskal bukan berarti negara mengurangi hak pensiunan, melainkan upaya agar sistem tetap sehat dalam jangka panjang. Dengan pengelolaan yang baik, hak pensiunan tetap terlindungi tanpa membebani generasi berikutnya. Karena itu, setiap kebijakan baru selalu melalui kajian dan pembahasan yang panjang. Di tengah kondisi seperti ini, sikap bijak para pensiunan sangat membantu menjaga suasana tetap tenang. Banyak yang memilih untuk hanya mengikuti informasi dari sumber resmi dan tidak terpancing oleh kabar yang belum jelas. Ada juga yang saling mengingatkan untuk berhati-hati terhadap penipuan yang sering muncul bersamaan dengan isu pencairan dana. Modus penipuan biasanya memanfaatkan situasi harapan. Ada yang mengaku petugas, meminta data pribadi, meminta kode OTP, atau bahkan meminta sejumlah uang dengan janji mempercepat pencairan. Perlu ditegaskan bahwa proses resmi tidak pernah meminta biaya atau kode rahasia. Jika ada pesan semacam itu, sebaiknya diabaikan dan dilaporkan melalui jalur resmi.
Ketika menerima informasi yang meragukan, langkah terbaik adalah berhenti sejenak, jangan terburu-buru merespons, dan cek kebenarannya. Bisa melalui kantor cabang, layanan pelanggan resmi, atau sumber informasi yang dapat diverifikasi. Sikap tenang dan waspada menjadi pelindung terbaik dari potensi kerugian. Untuk membantu menjaga ketertiban, ada beberapa langkah praktis yang bisa dijadikan pegangan. Pertama, pastikan data identitas dan rekening selalu sesuai. Kedua, lakukan autentikasi sesuai ketentuan. Ketiga, simpan bukti pembayaran bulanan dan dokumen penting. Keempat, jika ada kejanggalan, sampaikan melalui jalur resmi, bukan melalui pihak tidak dikenal. Dengan langkah-langkah ini, pensiunan memiliki pegangan yang jelas dalam menghadapi berbagai informasi yang beredar. Semua kembali pada prinsip bahwa hak akan tetap diberikan selama prosedur dipenuhi dan data benar. Pada akhirnya, pembahasan tentang rapel dan kenaikan pensiun bukan hanya soal angka, tetapi tentang rasa aman. Banyak pensiunan berharap bisa menjalani hari tua dengan tenang, cukup untuk kebutuhan dan tidak membebani anak. Ada yang berharap bisa memeriksakan kesehatan secara rutin, ada yang ingin membantu cucu, dan ada pula yang hanya ingin hidup sederhana tanpa rasa khawatir. Cerita-cerita ini menunjukkan bahwa kepastian kecil memiliki makna besar. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk menjaga agar informasi yang beredar tidak menyesatkan. Klarifikasi resmi, ketenangan, dan kesabaran menjadi kunci agar suasana tetap kondusif. Sebagai penutup, dapat ditegaskan kembali bahwa isu rapel dan kenaikan pensiun harus disikapi dengan kepala dingin. Pegang informasi resmi, pahami prosesnya, dan jangan mudah terpengaruh oleh kabar yang belum jelas sumbernya. Tanggal yang beredar hendaknya dijadikan acuan sementara sambil menunggu pengumuman resmi yang sah. Dengan sikap seperti ini, para pensiunan dapat menjaga ketenangan batin dan keamanan haknya. Semoga setiap proses berjalan lancar, setiap hak diberikan tepat waktu, dan setiap langkah dimudahkan. Semoga kesehatan selalu menyertai dan masa purna bakti dijalani dengan damai, cukup, dan penuh keberkahan.